Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sampai mana kita? Kitab Halaman 346. Tafadhali, silakan. Kitab Faraid atau pembagian harta pusaka. Kitab Faraid, tulisan Arabnya tulis di situ. Faraid, harta warisan. Terus Dalam Al-Quran telah dijelaskan jenis harta yang dilarang mengambilnya dan jenis harta yang boleh mengambil dengan jalan yang baik. Di antara harta yang halal atau boleh diambil ialah harta pusaka. harta pusaka, harta warisan, harta peninggalan orang tua, saudara, anak. Terus Di dalam Al-Quran dan hadis telah diatur cara pembagian harta pusaka dengan seadil-adilnya agar harta itu menjadi halal dan berfaedah. baca ayatnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala, jangan. Ta'kulu, makan. Amwalakum, harta kamu. Bainakum, di antara kamu. Bil batil, dengan cara batil. Kalau baca ayat gitu, terjemah supaya sekaligus belajar bahasa Arab. Wala, jangan. Ta'kulu, makan. Amwala, kum, kamu. Bainakum, antara kamu. Bil batil, dengan cara batil. Terus A'udzubillahi minasyaitonir A'udzubillah hanya sekali rajim. waktu pertama saja. Yang selanjutnya tak a'udzubillah lagi. Inna, sesungguhnya, allazina, orang-orang yang yakuluna, memakan, amwala, harta, yatama, zulman. Innama, hanya, yakuluna, mereka makan, fi, dalam, butunihim, perut mereka, naro, api neraka, wa dan, sa, akan, yaslauna, akan masuk, sa'ira, masuk dalam neraka sa'ir. Terus li, bagi, rijal, laki-laki, nasib, ada bagian, bagi laki-laki ada bagian. Nasib itu artinya bagian. Ya, udah nasib saya Pak Ustadz. Apa artinya? Bagian Bagian. saya, Pak Ustaz. Udah bagian saya. Diundang orang, undangan. Anak-anak tahfiz diundang menyambut Ramadan. Makannya hidangan. Makan bajamba, kecik orang Minang. Makan bajambau, kata orang Bangkinang. Makan. Pas giliran antum di depan ikan goreng, antum di depan ayam panggang, pas antum sambal. Terus antum senyum, antum bilang, udah nasib saya. Apa arti nasib itu? Bagian. Nasib itu artinya Bagian. lirijali nasibun. Laki-laki sudah ada bagiannya. Bagian maksudnya bagian harta warisan. Mimma taraka, dari yang ditinggalkan walidan, ayah dan emaknya. Kalau ayah kita mati, mak kita mati, kita dapat bagian. Wal aqrabun, kerabat. Walin nisa, perempuan, nasibun, ada juga bagiannya. Mimma tarakal walidan, dari yang ditinggalkan orang tua, wal aqrabun, kerabat. Mimma qalla minhu, qalla, sedikit, kasur, banyak. Nasiban mafruḍah, bagian yang sudah ditetapkan. Terus Beberapa hal yang bersangkutan dengan harta pusaka. Sebelum kita teruskan uraian pembagian harta pusaka kepada ahli waris, lebih dahulu akan diterangkan beberapa hak yang wajib didahulukan dari pembagian harta pusaka kepada ahli waris. sebelum harta pusaka dibagi, selesaikan dulu ini. Jangan langsung aja kalian bagi. Orang tua kita udah meninggal, mari kita bagi. Jangan. Antum nanti akan diundang orang, diundang acara akikah, diundang acara walimah, diundang acara mati.
tapi saya beberapa kali diundang menyelesaikan masalah harta warisan. Berkelahi dia, maka kita diundang. Ustazah datang ke rumah kami ya, tanya dulu apa acaranya. Acara kami berkelahi, jangan. Tapi antum mesti selesaikan. Satu, yang terutama adalah hak yang bersangkutan dengan harta itu, seperti zakat dan sewanya. Hak ini hendaklah diambil lebih dahulu sedari jumlah harta sebelum dibagi-bagi kepada ahli waris. 2. Emasnya ada 100 gram. Menurut catatan belum dikeluarkan zakatnya. Waktu mau bagian harta warisan, antum keluarkankah zakatnya dulu atau bagi langsung? Keluarkan dulu. Yang lain tak belajar agama, tak tahu. Antum yang tahu, mesti. Kalau tidak berarti kalian makan haram. Karena di dalam harta warisan itu ada 2,5 juta. Haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, milik orang lain. 2. Biaya untuk mengurus mayat seperti harga kafan, Kain kapan, upah gali kubur. Dan Itu kain kapan, upah gali kubur diambil dari mana? Dari harta orang mati, bukan dari masjid. Sekarang banyak diambil dari masjid. Orang mati tak ada nyumbang. Makanya ada namanya STM, Serikat Tolong Menolong. Bukan serikat telan menelan. Sesudah hak pertama tadi diselesaikan, sisanya barulah digunakan untuk biaya ngurus mayat. Terus, sabda Rasulullah SAW sewaktu beliau diberitahu bahwa seseorang telah mati sedang dalam ihram karena terlempar oleh untanya. kafinuhu, kapankan dia fi saubaihi, dalam 2 kainnya. Kain orang ihram itu 2, satu di atas, satu di bawah bagi laki-laki. Terus, Secara sempurna hadis ini telah kami tulis dalam kitab jenazah. ya. 3. Utang. Kalau si mayat meninggalkan utang itu hendaklah dibayar dari harta peninggalannya sebelum dibagi untuk ahli warisnya. Bayar dulu hutangnya. Kalau bapak kalian punya duit 1 miliar, senang apa tak senang? Jangan senang dulu, tengok hutangnya berapa. Meninggalkan harta 1 miliar, hutangnya 2 miliar, karena hutang mesti bayar dulu. Banyak orang sekarang bagi harta warisan hutang belum bayar. Bayar dulu. 4. 4. Wasiat. Kalau si mayat mempunyai wasiat yang banyaknya tidak lebih dari 1/3 harta peninggalannya, wasiat itu hendaklah dibayar dari jumlah harta peninggalannya sebelum dibagi-bagi. Min ba'di wasiyatin, sesudah bagi wasiat, yusi biha audain, yang dibuat atau hutang. Nanti kalau aku mati, itu kebun karet yang ada di Indragiri Hulu untuk rumah tahfiz, mati dia, maka semua yang tahu wasiat itu, anaknya diam-diam aja, tak mau dikasih tahunya, takut dia tak dapat bagian, maka anak itu makan haram. Bagi dulu. 5. Sesudah dibayar semua hak yang tersebut di atas, barulah harta peninggalan si mayat itu dibagi kepada ahli waris menurut pembagian yang telah ditetapkan oleh Allah dalam kitabnya yang suci. Oke. Terus. Pusaka di masa jahiliyah. Di masa jahiliyah atau masa kebodohan sebelum Islam, sebab-sebab mendapat pusaka itu adalah sebagai berikut. 1. Keturunan. Kepada keturunan yang ditentukan, yaitu laki-laki yang kuat berperang saja. Anak laki-laki yang lemah, yang tak pandai perang, tak dapat warisan. Anak laki-laki yang gagah, bisa pakai tombak, pedang, dapat warisan. Perempuan anak-anak tak dapat warisan. Dalam Islam, perempuan dapat apa tak dapat? Dapat. Anak kecil dapat? Dapat. Aturan ini dibatalkan surat An-Nisa ayat 7 di atas. 2. Anak angkat. Hal ini telah dilarang oleh Allah dalam kitabnya yang suci. Harta warisanku untuk anak angkatku. Dalam jahiliyah ya. Sekarang pun banyak orang ikut tradisi jahiliyah. Semua hartaku ambil untuk anak angkatku. Saudara kandung tak dapat. Padahal kalau orang meninggal tak punya anak, maka ahli warisnya adalah saudara kandung, bukan anak angkat. Tapi anak angkat saya ini baik, kasih dia, tapi bukan dari harta warisan. Anak angkat dikasih dari hibah. Anak angkat bisa dikasih dari wasiat. Apa beda hibah sama wasiat?
Kalau hibah langsung kasih. Kalau wasiat sesudah mati baru pindah. Tanah yang di depan itu untuk anak angkatku. Tanya dulu. Hibah apa wasiat, Pak? Hibah. Langsung urus surat tanahnya ke BPN. Hibah atau wasiat, Pak? Wasiat. Tunggu dia mati. Nampaknya Bapak tak sampai Jumat mati nih. Udah 3 tahun tak mati-mati. Nasib lah. Wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum. Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Zalikum qaulukum. Itu ucapan kamu saja, bi afwahikum, dengan mulut kamu. Wallahu yaqulul haq. Allah mengatakan yang hak, wa huwa yahdis sabil. Dia menunjukkan ke jalan yang benar. Terus Dengan firman Allah itu, hendaklah umat Islam Indonesia insaf bahwa anak angkat itu, meskipun sudah dianggap sebagai anak sendiri, ia tetap hukumnya orang lain, tidak menjadi mahram dan tidak pula dapat mewarisi. Harta bapak angkat tetap hak ahli warisnya. kata bapak angkat, mengadopsi anak angkat itu baik, bagus. Menyekolahkan anak dari susah yatim, diangkat jadi anak angkat, bagus. Tapi mesti dijaga 3. 1, harta warisan dia tak dapat. Kalau mau dikasih harta, dia bisa melalui hibah atau wasiat. Yang kedua, namanya jangan dirubah. Tetap bin bapaknya. Jangan robah bin, mana tahu nanti kejadian antum mengalami atau masyarakat bertanya. Binnya tetap nama bin bapak kandung, jangan dari bapak angkat. Yang ketiga, perempuan punya anak angkat. Di rumah itu dia pakai daster aja. Lehernya nampak, lengannya nampak, kakinya nampak. Padahal itu anak angkat. Haram deh, Neng. Begitu juga dengan bapak angkat. Punya anak angkat perempuan. Kita buka auratnya. Tak boleh. Lanjut. 3. Perjanjian sumpah. Umpamanya 2 orang berjanji dengan sumpah bahwa antara keduanya akan pusaka mempusakai. Ini juga tidak sesuai dengan aturan agama Allah. Persahabatan kita sudah sehidup semati kawan. Maka dengan ini aku bersumpah, semua hartaku nanti akan kuwariskan kepada engkau. Dalam Islam berlakukah ini? Tidak. Wasiat yang berlaku. Itu pun hanya 1/3 harta. Yang 2/3-nya tetap dibagikan ke ahli waris. Sebab-sebab pusaka. Sebab-sebab pusaka. Dalam agama Islam, sebab-sebab pusaka mempusakai ada 4. 1. Kekeluargaan. Karena ada hubungan nasab keluarga. 2. 2. Perkawinan. Karena ada hubungan nikah 3. akad. 3. 3. Dengan jalan memerdekakan dari perbudakan. Innamal wala'u limani attaq. Sungguhnya hak wala untuk orang yang memerdekakan. Al wala'u luhmatun. Hubungan yang memerdekakan hamba dengan hamba seperti hubungan keturunan. La yuba'u wa la yuhabu. Tak dijual dan tak dihibahkan. 4. Hubungan Islam. Orang yang meninggalkan dunia apabila tidak ada ahli warisnya yang tertentu, maka harta peninggalannya diserahkan ke Baitul Mal untuk umat Islam dengan jalan pusaka. Antum bisa tak dapat harta warisan dari sesama orang Islam? Bisa. Ada orang kaya, sebatang kara, tak punya saudara, tak ada anak, tak ada bini, mati dia. Hartanya diserahkan ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Orang Basnas menyerahkan ke antum. Antum mau apa tidak? Mau jawab mau aja atau mau banget ya? Ana warisun man la warisalah. Aku menjadi waris bagi orang yang tak punya ahli waris. Rasulullah jelas tak menerima pusaka untuk diri beliau sendiri, tapi beliau menerima warisan seperti itu untuk digunakan untuk kemaslahatan umat Islam. Oke, lanjut. Ahli waris. Orang-orang yang boleh atau mungkin mendapat pusaka dari seseorang yang meninggal dunia ada 20 orang. 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan. 25 orang yang dapat. 15 laki-laki, 10 perempuan. W. Apa W ini? Wafat. Wafat itu apa Ustaz? Bahasa lembutnya wafat, kasarnya mati. Orang yang wafat ini meninggal. Dia punya anak. Anak laki-laki. AL. Itu nomor 1. Anak laki-laki. Terus 1. Dari pihak laki-laki.
1 anak laki-laki. Satu anak laki-laki. 2 anak laki-laki dari anak laki-laki. Cucu dari pihak anak laki-laki. Anak laki-laki ini punya anak lagi, laki-laki. Maka apa namanya? Cucu. CL. Cucu laki-laki. 3 bapak. Nah, dia punya ayah. B. Bapak. Nanti tulis, nanti saya kasih kertas. Saya selipkan di situ. Baru sampai rumah asrama di hektar. Terus. 4 kakek dari pihak bapak. Terus ke atas. Bapak naik ke atas. Kakek. Nah, terus. 5 saudara laki-laki seibu sebapak. Saudara laki-laki seibu sebapak. Saudara laki-laki kandung. Seibu sebapak itu kandung. SLK. Terus 6 saudara laki-laki sebapak saja. saudara laki-laki sebapak. Saudara laki-laki bapak. SLB. Jadi sekolah luar biasa pula. Terus 7 saudara laki-laki seibu saudara laki-laki seibu. SLI. Terus 8 anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu sebapak. 8 anak laki-laki dari saudara laki-laki. Nih. Anak dia maksudnya, anaknya. Terus 9 anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak saja. Terus 10 saudara laki-laki bapak atau paman dari pihak bapak yang seibu sebapak. saudara laki-laki bapak atau paman dari pihak bapak yang seibu sebapak. Nih, saudara laki-laki bapak. Dia punya bapak tadi kan? Nah, saudara laki-laki bapak kandung. SLBK. Terus 11 saudara laki-laki bapak yang sebapak saja. saudara laki-laki bapak sebapak saja. SLBB. Terus 12 anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki atau paman yang seibu sebapak. anak laki-laki saudara bapak. Saudara bapak kandung punya anak laki-laki. Terus 13 anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki atau paman yang sebapak saja. anak laki-laki saudara bapak laki-laki sebapak saja. Anak dia. Terus 14 suami. Kalau yang wafat nih perempuan, suami. 15 laki-laki yang memerdekakannya. laki-laki yang memerdekakannya. Ini kalau sekarang tak ada. Oke, 15. Jika 15 orang tersebut semuanya ada, maka yang mendapat harta pusaka dari mereka itu hanya 3 saja. Ada semua hidup. Tak ada yang kena COVID. Hidup semuanya. Maka di antara mereka yang 15 ini yang dapat harta warisan cuman 3. Siapa aja dia? Bapak, Bapak. laki, suami. Nih, bapak kasih dia bintang. Satu lagi. Anak laki-laki. Suami. Yang lain tak dapat. Yang tak dapat itu namanya terhijab. Cucu tak dapat karena terhijab. Kakek tak dapat karena terhijab. Ini yang lain ini tak dapat karena terhijab. Hijab yang paling kuat nih anak laki-laki. Kenapa kau kawin lagi? Mau cari anak laki-laki, Pak Ustaz. Orang ingin punya anak laki-laki.
Sekarang dari pihak perempuan. 2. Dari pihak perempuan. Siapa aja yang dapat harta warisan dari perempuan? 1. 1. Anak perempuan. Ah, ini dia. AP. Terus. 2. Anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah. Anak. 2. Anak perempuan dari anak laki-laki. Dia kan punya anak laki-laki nih. Ya kan? Iya. Yang anak laki-laki ini punya anak perempuan. Berarti apa namanya? Keponakan. Cucu perempuan. Tiga. 3. Ibu. Ibu. I. Terus. 4. Ibu dari bapak. Ibu dari bapak. Nih. Apa namanya? Nenek. Grandmother. Terus? 5. Ibu dari ibu seterusnya. Ibu dari ibu. Ibu ini punya emak lagi. Namanya nenek. Kalau jumpa mereka ini berdua namanya nenek-nenek lah. Terus? 6. Saudara perempuan yang seibu sebapak. Saudara perempuan. Saudara perempuan kandung, SBK. Terus? 7. Saudara perempuan yang sebapak. Saudara perempuan yang sebapak. Saudara perempuan sebapak. Terus? 8. Saudara perempuan yang seibu. Saudara perempuan SPI. SPI. Saudara perempuan seibu. Terus? 9. Istri. Istri. Terus? 10. Perempuan yang memerdekakan si mayat. Perempuan yang memerdekakan si mayat. Tulis saya nanti perempuan yang memerdekakan si mayat. Zaman sekarang tak ada lagi. Terus? Jika 10 orang tersebut di atas ada semuanya, maka yang dapat mewarisi dari mereka itu hanya 5 orang saja. Hidup semua perempuan nih, maka yang mewarisi itu hanya 1. Istri. Istri ini jangan sampai tak dapat, mengamuk dia. 2. Anak perempuan. Anak perempuan. 3. Anak perempuan dari anak laki-laki. Anak perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan. Terus? Ibu. Hah? Ibu. Ibu. Terus? Saudara perempuan yang seibu Saudara sebapak. perempuan seibu sebapak. Mana dia? SPK. Saudara perempuan kandung. Itu sajalah yang dapat. Antum punya anak perempuan. Antum punya anak perempuan. Anak perempuan antum tuh punya anak perempuan. Dapat warisan enggak? Hah? Punya anak perempuan. Anak perempuan ini tak dapat. Cucu perempuan tak dapat. Oh, kalau gitu Islam tak adil, Pak Ustadz. Kau punya ayah kan? Ada dia, kau tetap dapat warisan dari nenekmu, dari pihak ayah. Tapi kalau dari pihak mak, enggak. Ya, tapi tak adil-adil lah itu, kan dapat. Terus? Sekiranya 25 orang tersebut di atas dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan semuanya ada, maka yang pasti mendapat hanya salah seorang dari dua suami istri, ibu dan bapak, anak laki-laki dan anak perempuan. Keterangan atau alasan satu persatunya akan diuraikan nanti dengan menerangkan nasib atau bagian secara satu persatu. Nanti ada bagiannya satu persatu. Terus? Anak yang berada di dalam kandungan ibunya juga mendapat pusaka dari keluarganya yang meninggal dunia sewaktu dia masih berada di dalam kandungan ibunya. Dalam kandungan dia. Idza stahallal maulud warasa. Apabila menangis anak yang baru lahir, dia dapat warisan. Menangis dia dapat warisan. Kalau tak menangis,
Kalau tak menangis mati. Anak yang lahir itu menangis. Terus, Sebab-sebab tidak mendapat pusaka. mengapa orang jadi tak dapat warisan? Baca. Beberapa sebab yang menghalangi mendapat pusaka dari keluarga mereka yang meninggal dunia adalah: 1. Hamba. Seorang hamba tidak mendapat pusaka dari semua keluarganya yang meninggal dunia selama ia masih berstatus hamba. Abadan mamlukan, hamba sahaya, la yaqdiru ala syai', maka dia tak bisa bertindak. 2. 2. Pembunuh. Orang yang membunuh keluarganya tidak mendapat pusaka dari keluarganya yang dibunuhnya itu. La yarisul qatil minal maqtul syai'an, pembunuh tak dapat harta warisan. Udah ditunggunya tak mati-mati juga bapaknya, diracunnya. Dapatkah dia harta warisan? Tidak. Kalau ketahuan. Kalau tak ketahuan, masukkannya dalam nasi goreng, dimakan, mati. Dah, tenang. Di dunia dia selamat, di akhirat. Maka hidup ini ada dua. Ada hidup di dunia, ada hidup di Akhirat. mana yang paling lama? Akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairun wa abqa. Terus, 3. Murtad. murtad. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Orang murtad tak dapat harta warisan. Nah, orang yang keluar dari agama Islam tak mendapat pusaka dari keluarganya. Ustaz, ada keluarga kami murtad, dipesankan orang tuanya tak dapat warisan. Tak perlu kau pesankan, asal murtad dia. Dari Abu Bardah, Rasulullah mengutus saya kepada seorang laki-laki. Ar-rasa bimra'ati abih, menikah dengan istri bapaknya. Bapaknya punya istri lagi, dinikahinya istri bapak. Fa'amarini an adriba unuqahu. Nabi menyuruh saya supaya membunuh laki-laki itu, memancung kepalanya, dan membagi hartanya sebagai harta rampasan. Sedangkan laki-laki itu Terus, 4. Orang yang tidak memeluk agama Islam atau kafir tidak berhak menerima pusaka dari keluarganya yang memeluk agama Islam. Begitu juga sebaliknya, orang Islam tidak berhak pula menerima pusaka dari keluarganya yang kafir. la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima. Orang Islam tak mewarisi orang kafir, orang kafir tak pula mewarisi orang Islam. Ada saudara kita mu'alaf, Islam dia, meninggal bapaknya yang belum Islam. Kemudian keluarga mereka mau mengasih. Bang, walaupun kita beda agama, tapi kita tetap negara kesatuan Republik Indonesia. Itu mobil ambillah untukmu, itu tanah ambillah untukmu. Bolehkah diterima? Tidak. Apa pula tak boleh? Hadiah. Hadiah boleh. Hadiah. Mana dalilnya boleh menerima hadiah? Nabi dikirim oleh Raja Mesir, namanya Mukaukis. Dikirim kain, diterima Nabi. Dikirim bighal, kendaraan, lebih kecil dari kuda, diterima Nabi. Dikirim madu, asal banha namanya, diterima Nabi. Bolehkah menerima hadiah? Boleh. Selama tidak ada unsur mengajak untuk murtad. Murni. Kau ngasih ini murni. Murni. Karena persaudaraan kita. Boleh diterima? Boleh. Tadi tak mau. Terus. Yang menghabiskan semua harta atau semua sisa. Sebagian ahli waris mendapat bagian kadar yang tertentu seperti sepertiga atau seperempat. Tidak berhak lebih, biarpun harta masih banyak sisanya. Tetapi ada sebagian yang lain berhak mengambil semua harta atau semua sisa dari ketentuan yang ada. Orang yang berhak menghabiskan semua harta atau semua sisa harta itu diatur menurut susunan yang tertera di bawah ini. 1. Anak laki-laki. Anak laki-laki bisa habis semua harta. Meninggal seorang suami, ahli warisnya cuma 2, istri sama anak laki-laki. Istri mendapat 1/8. Istri dapat 1/8 karena ada anak. Jadi kalau harta warisannya 1 miliar, berapa jatah istri? 125 juta. 1 miliar bagi 8, 125. 1 miliar bagi 4, 250 juta. 250 bagi 2, 125. 125 juta untuk istri, 1/8 jatah dia. Berapa lagi sisanya? 875 juta lagi.
Maka 875 juta itu untuk siapa? Anak laki-laki. Bisa dia menghabiskan sendiri? Bisa. Itu maksudnya. Yang bisa menghabiskan, anak laki-laki bisa menghabiskan. Habis tuh dia semua 875. Habis itu rupanya dia belum nikah. Dipinangnya kalian dengan bismillah. Mau? Tak mau pula. Terus. 2. Anak laki-laki dari anak laki-laki. Anak laki-laki dari anak laki-laki. Cucu laki-laki. Bisa menghabisi. 3. 3. Bapak. Bapak bisa juga menghabisi. 4. 4. Bapak dari bapak atau Bapak kakek dari bapak. dari pihak bapak. Kakek. Sampai di Sumatera jadi atuk. 5. Saudara laki-laki seibu sebapak. Saudara laki-laki seibu sebapak. Mana dia situ? SLK. SLK kandung. SLB bapak sebapak. 6. Saudara laki-laki sebapak. SLB. 7. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu sebapak. Anak laki-laki dari saudara. Anak dari SLK. 8. 8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Anak SLB. 9. Paman dari pihak bapak atau saudara bapak yang seibu sebapak. Saudara Bapak. bapak seibu sebapak. Mana dia? SPK. 10. 10. Anak laki-laki dari paman pihak bapak tadi. Anak laki-laki, anak SPK. 11. Orang yang memerdekakannya. Orang yang atau memerdekakannya, mayat. memerdekakan si mayat meninggal. Saya tuan. Ada satu budak saya merdekakan dia. Sekarang dia sudah jadi merdeka. Maka saya punya hubungan dengan dia, saya bisa mewarisi dia. Terus. Jika anak laki-laki bersama-sama dengan anak perempuan, maka keduanya bersama-sama mengambil semua harta atau semua sisa dari ketentuan yang ada. Pembagian antara keduanya adalah bagian untuk tiap-tiap laki-laki, yaitu 2 kali bagian-bagian tiap-tiap perempuan. Meninggal seorang laki-laki, ahli warisnya istri, anaknya 1, laki-laki 3 perempuan. Berapa bar istri? Istri 1/8. Kalau ada anak, istri 1/8. Nanti ada pembagian-pembagian. Istri 1/8. Sisanya dihabiskan oleh anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki 2 kali bagian 2 kali bagian anak perempuan. Lanjut. Firman Allah Subhanahu wa taala, yusikumullahu fi Yusikum. Allah mensyariatkan. Kum, apa arti kum? Kamu. Assalamualaikum. Kamu. Allah mewasiatkan, mensyariatkan bagi kamu. Fi auladikum, anak-anak kamu. Lidzakari, untuk anak laki-laki, mithlu hadzil unsayain, 2 kali bagian anak perempuan. Kalau kalian dapat 50 juta, abang kalian dapat berapa? 100. Kalau abang kalian dapat 50, kalian dapat berapa? 25. Yang ingat bisa jawab sebut 25. Yang tak bisa gerak-gerakkan yang mulut. Itu namanya dubbing. Terus. Mengenai hal ini, orang-orang yang kurang memahami ajaran Islam akan mengatakan bahwa Islam kurang adil. Islam tak adil. Islam menghinakan perempuan. 2 orang saudara seibu bapa tak sama banyak dapat harta pusaka. Untuk memberi penerangan pada kekeliruan pandangan ini, perlu kiranya lebih dahulu kita terangkan apa arti adil. Adil itu bukan sama rata, tapi adil itu sesuai penempatannya. Arti adil memberikan hak sesuai dengan keadaan, kebutuhan, tanggung jawab. Seorang hakim dipandang adil apabila telah memelihara hak rakyatnya sesuai dengan keadaan, kebutuhan, dan tanggung jawab mereka masing-masing. Sekarang mari kita periksa keadaan, kebutuhan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan menurut pandangan Islam. Laki-laki dalam agama Islam wajib bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berhubungan dengan anak dan istrinya. Siapa yang wajib mengasih nafkah anak bini? Laki-laki. Begitu pula segala urusan rumah tangga, baik berupa uang maupun tenaga, kebutuhan, makanan, pakaian. Laki-laki bertanggung jawab atas segala soal rumah tangga dan keturunannya. Menikahkan anak, siapa yang menanggungnya? Laki-laki. Hanya disuruh mendidik anak. Sedangkan perempuan hanya disuruh mendidik anak dan mengawasi keadaan rumah tangga. Laki-laki mempunyai beberapa kewajiban di luar tanggung jawab terhadap masyarakat, baik dalam negeri maupun luar negeri. Akan tapi perempuan kurang sekali kewajiban dan tanggung jawabnya, baik terhadap rumah tangga maupun terhadap masyarakat. Apalagi tentang belanja. Ia tidak berkewajiban memberi nafkah.
Perempuan berhak menerima nafkah dari suaminya untuk dia sendiri dan untuk anaknya. Begitu juga mengenai hal-hal lain. Pendek kata, banyak sekali pertanggungjawaban yang dipikulkan ke pundak laki-laki. Sedangkan pada perempuan tidak diwajibkan. Jadi laki-laki 2 kali bagian perempuan bukan karena laki-laki dilebihkan, tapi karena tanggung hajab. Bukan cuma tanggung jawab, tanggung hajab. Tahu kalian hajab? Susah, payah, sulit. Azab bahasa Arabnya, azab. Orang Melayu palah bilang azab, ajab kali ah. Hajab lah kita. Oleh karena itu laki-laki lebih banyak mempunyai pertanggungjawaban dalam perjuangan hidup daripada perempuan. Makanya banyak sekarang laki-laki ingin jadi Perempuan. baik dalam hal keuangan maupun tenaga dan pikiran. Banyak laki-laki sekarang melambai mencium perempuan. Maka sebagai keadilan dari Allah Maha Adil, Maha mengetahui, dilebihkannya laki-laki. Jadi laki-laki jangan bangga. Jadi laki-laki adalah tanggung jawab. Jadi kalau ada laki-laki tak tanggung jawab, suruh dia jadi perempuan. Abang ku tengok sudah kita nikah nih tak tanggung jawab. Kalau gitu biar aku jadi laki-laki, abang jadi perempuan. Pergi masak ke dapur. Perempuan yang dapat, jangan kalian gitukan laki kalian. Perempuan yang dapat menghabiskan semua harta atau semua sisa. Terus. Sebagaimana telah diterangkan tadi, orang-orang yang berhak mengambil semua harta atau semua sisa ada 10 orang. Semuanya laki-laki, kecuali perempuan yang memerdekakan. Perempuan juga mungkin ikut menghabiskan semua harta kalau bersama-sama dengan saudaranya yang laki-laki. Ya. 4 orang dari laki-laki yang 10 tadi dapat menarik saudara perempuan masing-masing untuk bersama-sama mengambil semua harta atau semua sisa harta. Ya. Yaitu 1. Anak laki-laki dapat menarik saudaranya yang perempuan untuk mengambil semua harta atau semua sisa dari keturunan yang ada. Ketentuan. Berarti kalau tidak ada anak laki-laki, perempuan mesti mengambil dengan jalan ketentuan. Dan dengan adanya anak laki-laki, anak perempuan tidak boleh mengambil dengan ketentuan. Tetapi ia pasti mengikuti saudara laki-lakinya dengan jalan menghabiskan harta atau sisanya. Itulah maka orang ingin betul punya anak laki-laki supaya hartanya tidak turun ke adiknya. Bang, mintalah doa sama Ustadz tuh biar anak kita laki-laki. Anak kita udah 5 perempuan semua. Kenapa? Dia khawatir hartanya nanti jatuh ke orang lain. Begitu lahir anak yang ke-6, kakinya dulu keluar. Rupanya pemain bola. Senang betul lah dia. Kenapa? Karena dengan adanya anak laki-laki ini, habislah harta tu bulat bisa dibagikan ke saudara-saudaranya yang perempuan. Siapa yang tak punya saudara laki-laki? Angkat tangan. Berdoalah kalian selama di sini lahir adik kalian laki-laki. 2. Anak laki-laki dari anak laki-laki juga dapat menarik saudaranya yang perempuan untuk bersama mengambil semua harta atau semua sisa dari ketentuan yang ada. Abang kalian tuh sudah mati, tapi dia punya anak laki-laki, cucu laki-laki, bisa juga. 3. Saudara laki-laki seibu sebapak juga dapat membawa saudaranya yang perempuan untuk turut mengambil semua harta atau semua sisanya. 4. Saudara laki-laki sebapak dapat membawa saudaranya yang perempuan guna bersama-sama mengambil semua harta atau semua sisanya. Nah, itu orang-orang yang bisa. Kuncinya di sini semua, tak keluar dari sini. Antum tinggal kasih tanda-tanda saja. Cara Terus. pembagian harta. Pusaka antara 2 orang bersaudara ini atau laki-laki dan perempuan, hendaklah tiap laki-laki mendapat 2 kali dari bagian tiap-tiap perempuan. Umpamanya anak perempuannya hanya seorang, maka harta pusaka sebapak ini hendaklah dibagi 3 bagian. 2 bagian atau 2/3 untuk anak laki-laki dan 1 bagian atau 1/3 untuk anak perempuan. 1/3 untuk anak perempuan, 2/3 untuk anak laki-laki. Kalau anak laki-laki hanya seorang dan anak perempuan Buat ada 2 buat orang. di atas halaman 355, 100 juta. 100 juta. 1/3-nya untuk anak perempuan, 2/3 untuk anak laki-laki. Kalau cuman mereka aja, tak ada ahli waris lain. Cuman mereka aja berdua, abangnya 1, adiknya 2. Maka si abang tuh dapat, si abang laki-laki itu dapat 666. Si perempuan dapat 333, koma sekian. Terus. Kalau anak laki-laki hanya seorang dan anak perempuan ada 2 orang,
Harta pusaka hendaklah dibagi 4. Dibagi 4. Dua bagian atau 2/4 untuk anak laki-laki, dan tiap perempuan mengambil 1 bagian atau 1/4. Anak laki-laki cuma sendiri, anak perempuan ada 2. Harta warisan 100 juta. Maka si laki-laki 50, adiknya 25, kakaknya 25. Habis. Itu bagi yang mudah-mudah. Terus. Firman Allah Subhanahu wa taala, Wa in kanu, kalau mereka ikhwatan, saudara kandung, rijal, laki-laki, wanisaan, perempuan. kalau mereka bersaudara kandung, ahli waris tadi, ada rijalan laki-laki, ada nisaan perempuan. Gimana cara membaginya? Falizzakari mislu hazzil unsayain, laki-laki 2 kali bagian perempuan. Terus. Dalam uraian di atas, jelaslah bahwa ahli waris itu ada yang mendapat bagian yang tertentu. Ada pula yang bisa menghabiskan semua harta, pusaka, atau semua sisa. Ketentuan yang telah diterangkan oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran ada 6, yaitu 1/2, 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Di bawah ini akan dijelaskan satu persatu. Namanya furudul muqaddarah, ketentuan kadar masing-masing. Terus. Furudul muqaddarah atau ketentuan kadar bagian masing-masing yang mendapat setengah harta. 1. Anak perempuan apabila ia hanya sendiri tidak bersama-sama saudaranya. Anak perempuan kalau dia sendiri tak ada saudaranya, berapa dia dapat? Setengah. Mana anak perempuan? Nih. 1/2 dalam kurung kalau sendiri. Pakai istilah-istilah semua. Terus. 2. Anak perempuan dari anak laki-laki apabila tidak ada anak perempuan. Anak perempuan dari anak laki-laki. Mana dia? Cucu perempuan. Cucu perempuan. Apabila tak ada anak perempuan. Setengah. Buatlah situ keterangan kalau tidak ada anak perempuan. Kalau tak ada ini, cucu perempuan. Terus. 3. Saudara perempuan yang seibu sebapak atau sebapak saja apabila saudara perempuan seibu sebapak tidak ada dan ia hanya seorang saja. Saudara perempuan yang seibu sebapak. Mana dia? Seorang perempuan kandung. Atau sebapak saja. Terus. 4. Suami apabila istrinya yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan anak dan tidak pula ada anak dari Suami, mana suami? Suami. Nih. Suami apabila istrinya yang meninggal itu tidak meninggalkan anak dan tidak pula ada anak dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan, maka dia mendapat setengah. Kalian nikah, tak ada anak, mati kalian. Suami kalian, harta kalian 1 miliar. Berapa suami kalian dapat? 500 juta dia dapat. Sebelah dia menangis. Sebelah lagi tengok yang mana mau dipinang bulan depan. Maka kalian banyak-banyak sedekah. Jangan banyak-banyak beli gelang sama cincin. Habis diambilnya. Itu yang dapat setengah. Sekarang yang 1/4. yang mendapat 1/4 harta. Ya. 1. Suami. Suami. Tadi katanya setengah. Setengah kalau tak ada Anak. tak ada anak. Kalau ada anak 1/4. 1/4. Terus. 2. Istri. Istri. Meninggal suami kalian. Kalian punya suami, tapi tak ada anak. Meninggal dia. Harta warisannya 1 miliar. Meninggal dia. Kalian dapat 1/4. Berapa dapat kalian? 1/4. Iya, berapa 1/4? 1 miliar. 250 juta. 250. 1/4 250. 250. Istri dapat 1/4 kalau tak ada anak. Lagi. Yang mendapat 1/8. Yang dapat 1/8. Siapa dapat 1/8? Istri. Istri.
Istri dapat 1/8 kalau ada Anak. anak. Ada anak 1, meninggal dia. Berapa kalian dapat? Berapa 1/8 tuh? Harta warisannya 1 miliar. 125. Hitung-hitung dari sekarang. 125. Terus? Yang mendapat 2/3. Yang 2/3 siapa? 1. 2 orang anak perempuan atau lebih. 2 orang anak perempuan. Mana anak perempuan? AP. Anak perempuan bisa dapat berapa? 2/3. 2/3. Kapan dia mendapat 2/3? Kalau dia adik-beradik sesama perempuan berapa orang? 2 orang. 2 orang atau lebih. Wa in kunna, kalau mereka perempuan, fauqasnataini, 2 atau di atas, falahunna sulusa ma tarak, mereka dapat 2/3. Terus 2 orang anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki. 2 orang anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki, cucu perempuan, 2/3. Terus 3. Saudara perempuan yang seibu sebapak apabila berbilang. saudara perempuan seibu sebapak, mana dia? 2/3. Terus 4. Saudara perempuan yang sebapak 2 orang atau lebih. saudara perempuan yang sebapak, SPB. Terus Yang mendapat 1/3. sekarang yang dapat 1/3. 1. Ibu apabila yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu. Ibu berapa dapat dia? 1/3. 1/3. Ibu dapat 1/3. Terus 2. 2 orang saudara atau lebih dari saudara yang seibu. 2 orang saudara atau lebih dari saudara seibu. Mana dia saudara seibu? Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi thuluts. 2 orang saudara atau lebih dari saudara yang seibu. Saudara seibu. Nih. 1/3. Baik laki-laki ataupun perempuan. SPI dengan SLI 1/3. Terus Yang mendapat 1/6. sekarang 1/6. 1. Ibu Ibu 1/6 kalau ada anak-anak. Ibu 1/6. Terus 2. Bapak si mayat apabila 2 bapak si mayat 1/6. Terus 3. Nenek nenek, ibu dari ibu. Ibu dari ibu 1/6. Terus 4. Cucu perempuan dari pihak cucu anak perempuan dari pihak anak laki-laki. Terus 5. kakek bapak dari bapak apabila beserta anak. Kakek bapak dari bapak 1/6. 6. Untuk seorang saudara yang seibu. Untuk seorang saudara yang seibu. Mana dia? Saudara seibu. Saudara baik laki-laki maupun perempuan. Terus 7. Saudara perempuan yang sebapak saja. saudara perempuan yang sebapak saja, baik sendiri maupun berbilang. Saudara perempuan sebapak. Terus Bagian kakek beserta saudara. bagian kakek beserta saudara. Kakek atau bapak dari bapak Kakek nih, bapak dari bapak ya. apabila ia bersama-sama saudara seibu. Kalau dia bersama saudara seibu sebapak atau saudara sebapak saja, cara pembagian pusaka antara mereka tidak mendapat kepastian dari Quran. Oleh karena itu para sahabat dan para imam berbeda pendapat. Alasan seorang tidak dapat memuaskan yang lain.
Abu Bakar, Ibnu Abbas, dan beberapa sahabat yang lain berpendapat bahwa kakek itu seperti bapak. Berarti dia menghalangi saudara. Maka apabila saudara beserta dengan kakek, saudara tak dapat. Pendapat ini menurut mazhab Imam Hanafi. Menurut Sayyidina Ali, Zaid bin Sabit, dan Ibnu Mas'ud, kakek dan saudara apabila bersama-sama, masing-masing mendapat pusaka. Hal ini dijalankan oleh Imam Syafi'i, Malik, dan Ahmad bin Hambal. Ini kakek kalau dia bersama dengan saudara dari si mayat. Cara pembagian antara kakek dan saudara. Cara pembagian antara kakek dan saudara. Atas pendapat yang kedua, perlu kita gambarkan cara pembagian harta pusaka antara kakek dengan saudara menurut mazhab mereka. Untuk memudahkan, kita ambil dua pokok. Pokok yang pertama, apabila ahli waris hanya mereka saja, ahli warisnya cuman kakek dan saudara. Antum punya kakek, kemudian punya saudara. Meninggal antum, ada harta. Ahli warisnya cuman kakek dan saudara. Berarti tidak ada ahli waris yang mendapat ketentuan. Di sini kakek dapat memilih yang lebih menguntungkan dari dua cara. Satu, dibagi rata antara kakek dengan saudara. Kakek dan saudara tadi membagi rata harta warisan itu. Tetapi kakek dianggap seperti saudara laki-laki, mengambil 2 kali bagian perempuan. Dua, mengambil sepertiga dari harta. Sepertiga diambil si kakek, sisanya dibagikan kepada saudara. Contoh, bagi rata yang lebih menguntungkan kakek daripada sepertiga dari harta. Apabila kakek beserta 1, 2, atau 3 saudara perempuan, harta dibagi 3, 2/3 untuk si kakek, 1/3 untuk saudara perempuan. Atau dibagi 2/4 untuk kakek, tiap-tiap saudara perempuan mendapat 1/4. Atau dibagi 5, 2/5 untuk kakek, tiap-tiap perempuan dari 3 saudara perempuan mendapat 1/5. Ada 3 cara. B, bila beserta seorang saudara laki-laki, harta dibagi 2, 1/2 untuk kakek, 1/2. Ini enak. Antum meninggal, warisan harta yang menerima warisan cuman kakek antum sama abang antum. Bagi 2 saja. 100 juta hartanya, 50 juta untuk kakek, 50 juta untuk abang. C, bila beserta seorang saudara laki-laki dan seorang perempuan, harta dibagi 5. 2/5 untuk kakek, 2/5 untuk saudara laki-laki, dan 1/5 untuk saudara perempuan. Di sini kakek juga mendapat lebih dari 1/3. Contoh 1/3 bagi rata. A, kakek beserta 2 orang saudara laki-laki, harta dibagi 3. 1/3 untuk kakek dan masing-masing saudara laki-laki mendapat 1/3. Kakek sendiri. Kemudian ada saudara si mayat 2 laki-laki, A, si B. Maka bagi 3. 333, 1 miliar hartanya. 333 untuk kakek, 333 untuk si abang, 333 untuk si adik laki-laki. B, kakek beserta seorang saudara laki-laki dan 2 orang saudara perempuan. Harta dibagi 6. 26 untuk kakek, 26 untuk perempuan, saudara-saudara laki-laki, masing-masing dari saudara perempuan bagi 1/6. Laki-laki 2 kali bagian perempuan. C, kakek beserta 4 orang saudara perempuan. Kakek sendiri, kemudian antum punya saudara perempuan 4 orang. Cuma cara membagi. Harta dibagi 6. 2/6 untuk kakek, masing-masing dari 4 saudara perempuan mendapat 1/6. Tidak selamanya kasus ini bisa begini, karena tak semua orang kakeknya hidup. Ini kan kalau terjadi, siapa yang masih punya kakek? Angkat tangan. Antum punya kakek, tapi dengan syarat ayahnya tak ada. Karena kalau ayah ada, kakek tak dapat. Siapa yang ayahnya meninggal, kakeknya masih ada? Tak ada kalian mengalami kasus ini. Tapi kalau jamaah ada, kalian dia bertanya, kalian bisa dijawab. Terus. Contoh 1/3 yang lebih menguntungkan kakek. Bila beserta 3 orang laki-laki, ahli warisnya kakek, kemudian ada saudara si mayat 3 laki-laki masih hidup. Kalau dibagi rata, maka kakek dapat 1/4. Kalau 1 miliar, 1/4, 250 juta untuk dia. Sedangkan 1/4 lebih kecil dari 1/3. Di sini kakek dapat mengambil 1/3 karena 1/3 lebih menguntungkan. Jadi kalau gitu, diambil 1/3, 333 juta untuk dia. Yang 666 dibaginya untuk 3 yang laki-laki tadi. Kalian 666 bagi-bagilah, kau 222. B, bila beserta 2 orang saudara laki-laki dan
seorang perempuan. Kalau dibagi rata, kakek mengambil 2/7. Sedangkan 2/7 lebih kecil dari 1/3. Maka di sini kakek mengambil 1/3. Diambilnya 1/3, sisanya dibagikannya untuk cucu-cucunya tadi, 2 orang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan. Itulah kasus kalau kejadian ahli warisnya seorang kakek dengan cucu-cucu. Yang meninggal ini adalah ahli warisnya kakek dan cucu. Terus Pokok yang kedua, apabila yang mewarisi bukan mereka, kakek dan saudara saja, tetapi mereka beserta pula dengan ahli waris yang mendapat ketentuan, maka ketika itu hendaklah bagian ahli waris yang mendapat ketentuan itu diambil lebih dahulu. yang dimaksud mendapat ketentuan nih. Ini yang dimaksud ketentuan tuh ini. Garisi ketentuan. Ketentuan maksudnya yang mendapat jatah. Apabila yang mewarisi bukan mereka, tapi mereka beserta pula dengan ahli waris yang mendapat ketentuan, maka ketika itu hendaklah bagian ahli waris yang mendapat ketentuan itu diambil dulu, kemudian dibagi sisanya. Kakek dapat mengambil dari sisa itu. Yang lebih menguntungkan baginya di antara 3 cara: A. Bagi rata, B. 1/6 dari asal harta, C. 1/3 dari sisa. Misalnya, Misalnya, 1. Bagi rata lebih menguntungkan bagi kakek apabila ia beserta seorang saudara laki-laki dan nenek, yaitu kakek, seorang saudara laki-laki dan nenek. ahli waris yang menerima cuma 3: kakek, saudara laki-laki, nenek. Maka nenek mendapat 1/6, sedangkan 5/6 sisanya dibagi rata antara kakek dan saudara laki-laki. Kenapa nenek dapat 1/6? Coba tengok nenek di atas. Nampak? Ibu, nenek dapat 1/6. Itu yang dimaksud dengan ketentuan. Dari mana datang nenek dapat 1/6? Sedangkan sisanya 5/6 dibagi rata antara kakek dan saudara laki-laki. Kakek dapat 5/6 dan saudara laki-laki mendapat 5/6 kali 1/2 sama dengan 5/12. Sisanya mereka bagi. 2. 1/6 lebih menguntungkan bagi kakek apabila bersama-sama dengan istri, 2 orang anak perempuan dan saudara laki-laki. Sekarang ahli warisnya kakek, istri, 2 orang anak perempuan, seorang saudara laki-laki. Harta dibagi untuk 2 orang anak perempuan, 2/3. Dari mana asalnya anak perempuan dapat 2/3? Coba tengok. Anak perempuan, nampak? Dapat 2/3. Istri mendapat 1/8. Nampak? Mana istri? Istri dapat 1/8. Kenapa dapat 1/8? Karena ada anak. Kakek mengambil 1/6 dari harta asal, jumlah harta sebelum dibagi. Kakek mengambil 1/6 dari harta asal, dan saudara laki-laki mengambil sisanya. 3. 1/3 dari sisa lebih baik bagi kakek apabila beserta dengan nenek dan 5 orang saudara laki-laki. Sekarang ahli warisnya kakek, nenek, 5 orang saudara laki-laki. Jadi ahli warisnya kakek, nenek, 5 orang saudara laki-laki. Maka pembagiannya sebagai berikut. Nenek mendapat 1/6. Dari mana nenek dapat 1/6? Tengok jatah nenek. Nampak? Kakek mengambil 1/3 dari sisa. Dan sisa sesudah kakek dibagi rata untuk 5 saudara laki-laki. Kenapa kakek-kakek terus yang dibahas? Karena kakek ini pembahasan khusus. Inilah kakek ini. Panjang umurnya, dapat rezeki, ada pembahasan khusus dia dalam kitab. Terus, ada namanya hijab. Hijab artinya dinding. Kalau sholat laki-laki perempuan di tengah ada hijab. Orang terhijab tak dapat. Contohnya, kalian punya ayah. Ayah kalian punya ayah. Apa kalian panggil dia? Kakek. Meninggal kalian. Kakek kalian dapat apa tak dapat? Tak dapat. Karena ayah kalian ada. Ayah kalian itulah yang menghijab si kakek. Tapi kalau ayah tak ada, dapat. Terus. Hijab, sebab-sebab tidak mendapat pusaka.
Orang-orang yang tersebut di atas semua tetap mendapat pusaka menurut ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan, kecuali apabila ada ahli waris yang lebih dekat pertaniannya kepada si mayat daripada mereka. Karena itu mereka terhalang tidak mendapat seperti ketentuan, tetapi bagiannya menjadi kurang, bahkan mungkin tidak mendapat sama sekali. Di bawah ini akan diterangkan orang-orang yang tidak mendapat pusaka, atau bagiannya menjadi kurang karena ada yang lebih dekat pertaniannya kepada si mayat daripada mereka. Tidak dapat sama sekali atau jatahnya berkurang. Satu, Nenek, ibu dari ibu. nenek mana yang dimaksud? Nih. Terus tidak mendapat pusaka karena ada ibu. Berapa jatah nenek? 1/6. Tapi kalau ada ibu, dia tak dapat. Namanya kena hijab, mahjub, terhijab. Tidak mendapat pusaka karena ada ibu. Sebab ibu lebih dekat pertaliannya dengan si mayat daripada nenek. Maka selama ibu masih ada, nenek tak mendapat pusaka. Begitu juga dengan kakek. Berapa jatah kakek? 1/6. Selama ada bapak, terdinding. Kalau ada bapak, tak dapat dia. Tapi kalau bapak tak ada, dapat dia. Meninggal cucunya. Anaknya hidup. Datang dia. Aku mana? Ayah tak ada ya. Aku kan masih hidup, kata anak. Kecuali aku dah mati, baru kau dapat, kata dia. Makanya belajarlah faraid, kata dia. Tidak mendapat pusaka selama bapak masih ada. Karena bapak lebih dekat pertaliannya dengan si mayat. Si bapak ini lebih dekat ke mayat. Siapa yang lebih dekat, yang dapat. 2. Saudara seibu. Tengok, saudara seibu. Mana dia? SLI. Saudara laki-laki seibu. Saudara seibu tidak mendapat pusaka karena adanya orang yang disebutkan di bawah ini. Anak, baik laki-laki maupun perempuan. Saudara seibu, SLI, terdinding, terhijab. Kenapa? Karena ada AL dan AP. Ada AL, ada AP? Tak dapat. B. Anak dari anak laki-laki. Siapa tu? Anak dari anak laki-laki. Cucu laki-laki. Cucu laki-laki. Baik laki-laki maupun perempuan. Tak dapat. Kenapa tak dapat? Karena ada anak laki-laki. Ada ayah kalian, datang cucu. Aku mau dapat warisan, tak dapat. Karena ayah kalian masih ada. Bapak, kakek. Saudara si ibu tidak mendapat pusaka apabila beserta mereka yang tersebut di atas karena 4 orang tersebut lebih dekat dan lebih kuat pertaliannya kepada si mayat daripada saudara si ibu. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 12 diterangkan bahwa saudara si ibu mendapat pusaka apabila yang meninggal dunia tidak meninggalkan anak dan tidak pula meninggalkan bapak. Jadi, kalau ada anak atau bapak, saudara si ibu tentu tidak mendapat pusaka. Sedangkan kakek hukumnya seperti bapak, begitu juga anak dari anak laki-laki hukumnya seperti anak laki-laki. Cucu tidak dapat kalau ada anak, kakek tidak dapat kalau ada bapak. Maka saya buat susunannya. Susunannya nanti kalau kalian mengajar jangan kalian robah. Ke bawah anak, ke atas bapak, istri suami ke samping kanan, saudara kandung samping kiri. Gambar ni memudahkan kalian untuk menggambar. Jangan nanti waktu, makanya nanti setelah selesai kertas kalian gambar. Jangan nanti setelah ini kalian lupa menggambar ni, bola balik anak di sini, saudara di sini. Gambar tu memudahkan kita. 3. Terus 3. Saudara sebapak tidak mendapat pusaka dengan adanya salah seorang dari 4 orang berikut. saudara sebapak. Mana dia? SLB. Saudara laki-laki sebapak tidak mendapat pusaka dengan adanya seorang dari 4. Pertama, bapak. Kalau ada bapak, dia tak dapat. Terhijab dia. Ada anak laki-laki, dia pun tak dapat. Ada anak laki-laki dari anak laki-laki, dia pun tak dapat. Saudara laki-laki seibu sebapak. Ada SLK, dia pun tak dapat. Kalah dia, karena hubungan mereka lebih dekat. Apabila ada salah seorang dari keempat orang tersebut, saudara sebapak tak mendapat pusaka, karena mereka yang 4 itu lebih dekat dan lebih kuat pertaliannya kepada si mayat daripada saudara yang sebapak. Alhiqul faraid bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin. Bapak, anak dan anak dari anak laki-laki lebih
jelas lebih dekat kepada yang meninggal daripada saudara yang sebapak. Adapun saudara seibu sebapak lebih kuat pertaliannya karena pertalian dari dua arah. Dia cuma dari arah bapak saja. Sedangkan lawan dia ini dari arah ibu dan bapak. Ayanu bani Adam yatawarathun dunal banil alad. Saudara seibu sebapak ditentukan saling mempusakai selain saudara sebapak ke atas. 4. Saudara seibu sebapak tidak mendapat pusaka dengan adanya salah satu dari ketiga orang yang tersebut di bawah ini. Saudara seibu sebapak SLK tak mendapat harta warisan kalau ada yang 3 ini. Siapa dia? Anak laki-laki. Kalau dia ada, ini tak dapat. Anak laki-laki dari anak laki-laki. Cucu laki-laki ada, dia tak dapat. Bapak ada. Bapak ada, dia tak dapat. Misalnya si A meninggal. Dia meninggalkan 4 orang ahli waris. Saudara laki-laki seibu sebapak, anak laki-laki, bapak dan anak laki-laki dari anak laki-laki. Pembagian harta pusaka si A tersebut adalah sebagai berikut. Saudara laki-laki seibu sebapak tidak mendapat pusaka karena terhalang. Anak laki-laki dari anak laki-laki juga tidak mendapat pusaka karena terhalang oleh adanya anak laki-laki. Jadi, dari keempat orang tadi yang mendapat pusaka hanya anak laki-laki dan bapak. Pembagian harta pusaka antara keduanya ialah bapak dapat 1/6. Tengok bapak, berapa jatah dia? 1/6. Sisanya 5/6 tu anak laki-laki. Berarti anak laki-laki yang menghabiskan semua sisa dan ketentuan untuk bapak. Peringatan. 3 tingkat laki-laki berikut ini mendapat pusaka, tetapi saudara perempuan mereka tidak mendapat pusaka. 1. Saudara laki-laki bapak atau paman dari pihak bapak mendapat pusaka, tetapi saudara perempuan bapak atau bibi tidak mendapat pusaka. Saudara laki-laki bapak, mana dia? Bapak punya saudara laki-laki. Saudara laki-laki bapak kandung. Saudara laki-laki bapak sebapak. Tapi makcik saudara perempuan dari bapak tak dapat. Itu maksud nomor 1 itu. Saudara laki-laki bapak mendapat, tetapi saudara perempuan tak ada. Bibi kata dia situ. Terserah mau bibi mau makcik. Kau di kampung manggil apa? Tante. Makan ikan asin panggil tante. 2. Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki. Anak laki-laki saudara bapak laki-laki. Mana dia? Anak laki-laki saudara bapak laki-laki. Saudara bapak punya anak laki-laki. Tapi dia juga punya perempuan. Yang perempuan tak dapat. Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki mendapat pusaka, tapi anak perempuannya tak dapat. Makanya tak ada gambarnya di situ. Makanya dia tak masuk dalam daftar. 3. Anak laki-laki saudara laki-laki mendapat pusaka, tetapi anak perempuannya tidak mendapat pusaka. Anak laki-laki saudara laki-laki. Mana saudara laki-laki? Anak W punya saudara laki-laki kandung. Punya anak A. Yang dapat itu cuma anak laki-laki. Anak perempuan? Tak dapat. Itu peringatan. Gambarnya membantu. Kalau cuma membaca kalian bingung. Nanti gambarnya ditulis. Kertas sudah siap. Kaidah berhitung. Sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian yang telah lalu, pembicaraan dalam urusan pembagian harta pusaka ini selain harus mengetahui hukum-hukumnya, kita juga perlu mengetahui sedikit tentang ilmu. Sedikit perlu tahu ilmu hitung-hitung. Terus? Ulama-ulama yang ahli dalam urusan pembagian harta pusaka telah mengatur beberapa kaidah berhitung untuk memudahkan pembagian harta pusaka. Ya. Di bawah ini akan kita sajikan sedikit dengan ringkas tetapi jelas. Ya. Lalu kita terangkan pula bahwa orang yang mendapat pusaka itu ada yang dapat menghabiskan semua harta atau semua sisa, dan ada pula yang hanya mendapatkan ketentuan saja. Ketentuan itu ada 6, yaitu Ketentuan itu ada 6, ada 2/3. Coba tengok siapa yang dapat 2/3. Ada yang 1/2. Nampak siapa yang dapat 1/2? Ada yang 1/3, ada yang 1/4, ada yang 1/6, ada yang 1/8.
Dihafal ini. Jadi buat gambarnya pakai karton besar, tempel di kamar. Sebelum sarapan pagi tengok dulu. Mau tidur malam tengok dulu. Gambar. Perlu juga kita ketahui arti kata dalam kaidah ilmu berhitung. Umpamanya penyebut dan pembilang. Sepertiga. Angka 3 dinyamakan penyebut, angka 1 disebut dengan pembilang. Ini hartanya dibagi setengah. 1/2. 1/2 itu setengah. Setengah itu 1 dibagi 2. Mana yang penyebut, mana yang pembilang? Angka 1 dinamakan pembilang. Pembilang. Angka 2 penyebut. Tulis di atas. Di atas halaman 366. Buat 1/2, 1 pembilang, 2 penyebut. Dalam angka 2, 3, 6, angka 6 dari ketiga angka ini dinamakan kelipatan persekutuan terkecil. Dalam angka 2, 3, 6, dari ketiga angka ini dinamakan kelipatan persekutuan terkecil bagi ketiga angka itu. Berapa tadi angkanya? 2, 3, 6. 2, 3, 6. 2 ini kalau dilipat 2 jadi berapa? 4. Dilipat sekali lagi? Nah, tak begitu. Lipatnya 2, 2, 2. 2, 4, 6. 3 itu kalau dilipat berapa? 6. Jadi titik temunya berapa? 6. 6, 6, 6. Itu istilahnya apa namanya? Kelipatan persekutuan terkecil. Nah, tulis di bawah kelipatan persekutuan terkecil. 2, 4, 6, 3, 6, 6. Pakai garis, pakai titik. Supaya nanti tahu kok bisa dari mana angka-angka ini datang. Angka itu ketika dilipat-lipatkan dia. Titik temunya bertemu pada titik 6. Kaidah. Kaidah 1. Jika hanya ada ahli waris yang dapat menghabiskan harta saja, tidak ada yang mendapat ketentuan, maka harta pusaka dibagi rata antara mereka menurut jumlah kepala. Hanya untuk tiap-tiap laki-laki 2 kali sebanyak bagi tiap-tiap perempuan. Umpamanya si A meninggal dan dia mewarisi 3 anak laki-laki. Si A meninggal, ahli warisnya 3 orang anak laki-laki. Maka hartanya dibagi 3. Tiap-tiap kepala 1/3. Si A meninggal, ahli warisnya cuma 3 anak laki-laki. Ditinggalkannya harta 1 miliar. Berapa mereka bagi? 333 juta, 333 juta, 333 juta. Bagi 3, mudah. Kalau dia mewarisi 2 orang anak laki-laki, 2 orang, seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka harta dibagi 3. Maka harta dibagi 3 juga. Laki-laki 2 kali bagian perempuan. Anak laki-laki 2/3, maka anak perempuan 1/3. Anak laki-laki 666, anak perempuan 333. 2. Jika ahli waris adalah orang yang mendapat ketentuan, sedangkan dia hanya sendiri saja, maka dia mendapat sebanyak ketentuan saja. Umpamanya dia mempunyai ketentuan. Ini yang dimaksud dengan ketentuan. 1/3, 2/3, 1/4, 1/6, 1/8. Itu yang dimaksud ketentuan. Ahli waris seorang mendapat ketentuan. Maksudnya dia adalah salah seorang dari yang ini. Sedangkan dia hanya sendiri saja, maka dia mendapat sebanyak ketentuannya saja. Dia mendapat ketentuannya saja. Umpamanya dia mempunyai ketentuan 1/3. Misalnya dia mendapat ketentuan 1/3. Hanya inilah yang diberikan kepadanya. Sisanya 2/3 hendaklah diberikan kepada yang berhak dengan jalan lain. Tentang keterangan jalan cara pembagian sisa akan dijelaskan nanti berikutnya. 3.
Jika ahli waris yang mendapat ketentuan itu berbilang 2 atau lebih, maka hendaklah dilihat penyebut ketentuan satu persatunya. Kalau Tengok penyebutnya. Dilihat penyebutnya. Yang dilihat pembilang atau penyebut. Nah, maka kalian jangan sampai salah. Maka saya suruh tulis itu. Mana yang pembilang, mana penyebut. Yang mana, yang di atas apa? Pembilang. Yang di bawah penyebut. Maka dilihatlah penyebut ketentuan satu persatu. Kalau penyebutnya sama seperti suami dan saudara perempuan, tiap-tiap orang dari keduanya mendapat 1/2 harta. Penyebut itu tetap menjadi pokok pembagian harta keduanya. Tapi jika penyebutnya tak sama, maka penyebut keduanya itu hendaklah disamakan. Bagaimana cara menyamakannya? Ini tadi, dengan melihat kelipatan persekutuan. Berarti harus diambil kelipatan persekutuan terkecil dari beberapa penyebut. Itu yang dia maksud punya ilmu hitung, walaupun tak hebat-hebat kali, punya ilmu hitunglah sikit-sikit. Nanti prakteknya. Contoh A. Ahli waris terdiri atas ibu dan 2 orang saudara laki-laki seibu. Maka ibu mendapat 1/6, sedangkan ahli warisnya meninggal si A. Si A ini ahli warisnya ada ibu, emak dia, 2 orang saudara laki-laki seibu. Maka si ibu mendapat berapa jatah si ibu? 1/6. Sedangkan 2 orang saudara mendapat 1/3. Kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut 3 dan 6 adalah, kan beda tuh. Ibu 1/6. Saudara, 2 orang saudara 1/3. Tadi kata dia yang perlu disamakan? penyebut. Yang perlu disamakan? Penyebut. 3 dengan 6, di mana mereka ketemunya? 6. 3 lipat sekali lagi 6. 6 ketemu pada angka 6. Kelipatan persekutuan kecil dari 3 adalah 6. Pembagian antara keduanya, maka begitu cara membaginya. Coba tengok contohnya. 1 kali 1/6 sama dengan 1/6 untuk ibu. 1 kali 2/6 sama dengan 2/6 untuk saudara seibu. Dari mana datang 2/6? 1 kali 2/6. B. Ahli waris terdiri atas ibu, istri, dan anak laki-laki. Ibu, istri, anak laki-laki. Ibu mendapat 1/6. Istri mendapat 1/8 karena ada anak. Anak laki-laki mengambil sisa. Kelipatan persekutuan terkecil menyebut kedua ketentuan. Berapa yang berbeda di situ? Penyebutnya berapa di situ? 6 dan 8. Penyebutnya 6 dan 8. 6 dan 8 itu di mana ketemunya? 6 8. Enam sekali lipat 12, sekali lipat 18, sekali lipat 24. 8 sekali lipat 16, sekali lipat 24. Di mana ketemunya? Di 24. 24 itulah kuncinya. Maka 1 ibu 1 kali 4. 4 itu dari mana? 24 itu kalau ditanya penyebutnya 24. 24 itu dari mana? Dari kelipatan persekutuan terkecil. Nah, sekarang pembilangnya itu kok bisa jadi 4? Ibu tadi berapa jatahnya? Ibu tadi 1/6. Kenapa jadi 4? Karena kan 4 kali lipat ini. Satu, 2, 3, 4. 4 kali lipat dia.
itu maka pembilang di atas itu menjadi 4. Kemudian istri 3. Kenapa bisa 3? 1, 2, 3. Nyambung? Sekarang saya tanya lagi. Dari mana datang angka 24? Kelipatan persekutuan terkecil. Ibu tadi kan asalnya 1/6. Kenapa bisa jadi 4? 4 kali lipat. Kenapa si istri jadi 3? 1 kali 4/24, 4/24 itu jatah ibu. 1 kali 3/24 itu jatah istri. Sisanya untuk anak laki-laki. Kenapa anak laki-laki itu tidak ada ketentuannya? Anak laki-laki ada tak angka-angkanya situ? 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3 ada? Tak ada. Maka anak laki-laki tidak disebut punya ketentuan. Anak laki-laki menghabisi. Makanya kalau istilahnya asobah. Asobah artinya menghabisi. Biasanya kalau kita makan, habis makan, yang lain udah kenyang. Kaulah asobahnya. Asobah menghabisi. Tak ada ketentuan. Kau sepotong, kau 2 potong, kau 3 potong. Aku asobah aja lah. Asobah itu artinya menghabisi. Jelas? Yang masih ngawang-ngawang tanya yang jelas. Kalau semua mengawang-ngawang saya ulang sekali lagi. C. Ahli waris hanya terdiri atas ibu dan istri. Ahli waris hanya terdiri dari ibu dan istri. Ibu mendapat 1/3 dan istri mendapat 1/4. Berapa angka ketemunya di mana? 12. 1/3, 1/4. 3, 4, 6, 9, 12. 4? 12. Berarti ketemunya pada angka 12. Coba tengok. 1 kali 4/12. Dari mana datang angka 12? Kelipatan persekutuan terkecil. Dari mana datang angka 4? 4 kali 4. Jatah ibu tadi berapa? 1/3. 3 itu kan 4 kali lipat dia menjadi 12. Maka itulah 4 di atas itu. Istri tadi 1/4. Karena ada anak. Karena tak ada anak. Kalau ada anak 1/8. 1, 2, 3. 3 kali. Itu maka 3 di atas. 3/12. 1 kali 4/12 sama dengan 4/12. Itu jatah ibu. 1 kali 3/12 sama dengan 3/12. Itu jatah istri. Lalu kemudian sisanya harus diberikan kepada yang berhak dengan jalan lain. Contoh-contoh tersebut tidak lain maksudnya adalah untuk menerangkan bahwa apabila penyebut-penyebut dari beberapa ketentuan itu berlainan, hendaklah disamakan. Lingkari yang kata disamakan. Dan cara menyamakannya, tulis di bawah. 3, 6, 9, 12, 4. Lingkari. Itu untuk memudahkan kalian. Berarti perlu dicari kelipatan persekutuan terkecil dari beberapa penyebut ketentuan-ketentuan yang ada pada ahli waris. Nah, sekarang ada namanya aul. Tulisannya ain, waw, lam. Aul. Baca. Aulu. Aulu artinya jumlah beberapa ketentuan lebih banyak daripada satu bilangan, atau berarti juga jumlah pembilang dari beberapa ketentuan lebih banyak daripada kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut-penyebutnya. Umpamanya ahli waris adalah suami dan 2 saudara perempuan seibu sebapak. Maka suami Pelan-pelan. Ahli waris suami dan 2 saudara perempuan seibu sebapak. Meninggal si A. Si A ini laki-laki apa perempuan? Perempuan lah, karena dia punya suami. Kenapa kalian hilang akal? Meninggal si A. Si A ini laki-laki apa perempuan? Perempuan. Meninggalkan seorang
Mana mungkin suaminya? 2. Meninggalkan seorang suami dan 2 saudara perempuan seibu sebapak, maka suami mendapat 1/2. Kenapa suami dapat 1/2? Karena tak ada anak. 2 saudara perempuan mendapat 2/3. Sedangkan kelipatan persekutuan terkecil, berapa kelipatan persekutuan terkecil? 2 dan 3 6. 2, 3, 4, 6. Kalau begitu bertemu kelipatan terkecilnya pada 6. Sedangkan kelipatan persekutuan terkecil 2, 3 adalah 6. Jadi jadikan 3/6 untuk suami dan 4/6 untuk kedua saudara perempuan. Jadi jumlah pembilang keduanya adalah 7. Dari mana datang 7? 3 tambah 4. Sedangkan penyebut keduanya hanya 6. Di sini nyata bahwa pembilang lebih banyak daripada penyebut. Apabila terdapat masalah seperti ini, harta hendaklah kita bagi 7 bagian. 3 bagian untuk suami, 4 bagian untuk kedua saudara perempuan. Sebenarnya kedua macam ahli waris ini tidak mengambil seperti ketentuan masing-masing, tetapi keadilan memaksa menjalankan seperti itu. Contoh yang kedua, ahli waris adalah istri, ibu, 2 saudara perempuan seibu sebapak atau sebapak, seorang saudara seibu baik laki-laki atau perempuan. Ketentuan masing-masing adalah istri 1/4, ibu 1/6, 2 saudara perempuan 2/3, saudara ibu mendapat 1/6. Kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut beberapa ketentuan tersebut adalah 12. Dari mana datang 12? Dari kelipatan 4 dan 6. 4, 6, 3. 3. 4, 6, 4 dan 3. 3. 4, 6, 3. 4, 8, 12 12. 6, 12. 3, 6 9 12. Berarti kelipatan persekutuan terkecil ketemu pada 12. Nanti untuk atasnya, untuk pembilangnya, tengok berapa kali lipat. 1, 2, 3 untuk pembilang. 1, 2 tutup pembilang. 1, 2, 3, 4. Berarti 4/12. 1, 2, 3. 3/12. 1, 2. 2/12. 1, 2, 3, 4. 4/12. 4/12. Gitu caranya. Tak ingat tulis. Coba tengok. Kita atur sebagai berikut. 1/4 tambah 1/6 tambah 2/3 tambah 1/6 sama dengan 3/12. Dari mana datang angka 3? Dari 4, 8, 12. 2/12. 8/12. 2/12 sama dengan 15/12. Jadi harta perlu dibagi 15 bagian. 3 bagian dari 15 bagian untuk istri, 2 bagian untuk ibu, 8 bagian untuk 2 saudara perempuan, 2 bagian untuk seorang saudara ibu. Berarti tiap-tiap bagian itu terhitung dari 15. Dari mana datang 15 itu? 3 tambah 2 tambah 8 tambah 3 tambah 2 5 tambah 8 13 tambah 2 15. Angka 3 itu datangnya dari mana? Dari kelipatan 4. Kelipatan 4. Angka 2 itu dari mana? Dari kelipatan 6. Angka 8 itu dari mana? Dari mana angka 8 itu? Dari mana datang 8?
Jatah siapa itu yang 8? Untuk dorong saudara perempuan. Nah, itu dia. Jadi harta perlu dibagi menjadi 15. Setelah ditambahkan jumlah penyebut pembilang menjadi 15, maka dibagi 15. Berarti tiap-tiap bagian itu dihitung dari 15, bukan dari 12. Sedangkan ketentuan masing-masing hendaklah diambil dari 12. Tetapi dalam masalah aul masing-masing hanya mengambil dari 15. Inilah yang dimaksud dengan aul. Terjadinya karena banyaknya ahli waris sehingga jumlah ketentuan mereka lebih banyak daripada satu bilangan. Buktinya pembilang lebih banyak daripada penyebut. 15 per 12. Yang disatukan 1 bagi 2. 2 bagi 1 mana? Aul ini dijalankan berdasarkan hasil ijtihad para sahabat. Sebab pada masa Rasulullah SAW hal ini belum pernah terjadi. Mula-mula terjadi aul pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menerima pengaduan dari keluarga seorang yang baru meninggal. Dia meninggalkan suami dan 2 orang saudara perempuan. Seperti pada contoh di atas. Khalifah berkata, kalau saya berikan hak suami menurut ketentuannya, tentu hak saudara perempuan itu tidak cukup. Begitu juga sebaliknya. Kalau hak 2 saudara perempuan diberikan lebih dulu, hak suami pun tak cukup. Beliau terus bermusyawarah dengan sahabat-sahabat yang lain. Hasil musyawarah beliau itu dimaksudkan untuk menjaga keadilan serta meningkatkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ayat suci, maka dijalankanlah secara aul seperti jalan yang telah diterangkan di atas. Pembagian sisa harta sudah dibagi menurut ketentuan-ketentuan, bersisa dia. Sisa ini cuma cara membagi. Terus Pembagian sisa harta. Apabila hanya ada ahli waris yang mendapat ketentuan saja, berarti tidak ada yang dapat menghabiskan semua harta atau semua sisa. Sedangkan sesudah kadar ketentuan diberikan, harta masih ada sisanya. Sisa ini hendaklah dibagi kembali kepada ahli waris yang ada itu. Pembagian kembali antara mereka hendaklah menurut ketentuan masing-masing pula. apabila hanya ada ahli waris yang mendapatkan ketentuan saja. Nampak yang ada ketentuan? 1/2, 1/3, 1/6, 1/8, 2/3. Yang ada hanya dia saja. Berarti tidak ada yang mendapatkan menghabiskan harta. Berarti tak ada anak lah. Tak ada anak laki-laki. Tak ada yang menghabiskan harta. Sedangkan sesudah kadar ditentukan diberikan, sudah dibagikan nih 1/3, nih 1/6, nih 1/8, masih bersisa barang. Sisa ini hendaklah dibagi kembali kepada ahli waris yang ada. Pembagian kembali antara mereka hendaklah menurut ketentuan masing-masing pula. Kecuali suami atau istri, keduanya tidak berhak lagi mengambil bagian dari sisa itu. Berarti keduanya tidak berhak mengambil lebih dari ketentuan masing-masing yang telah ditetapkan dalam ayat Al-Quran. Ada kaedahnya. Membagi sisa itu ada kaedah. Gimana kaedah? Baca. Kaidah. Untuk membagi kembali sisa ini perlu memakai kaidah yang mudah, agar sesuai dengan kehendak agama serta mudah menjalankannya dengan seadil-adilnya. 1. Apabila yang mendapat pembagian kembali hanya seorang saja, umpamanya ahli waris hanya ibu saja, maka semua harta pusaka hendaklah diberikan kepadanya. Berarti 1/3 diberikan kepadanya dengan jalan ketentuan dan 2/3 dengan jalan pembagian kembali atau sisa. 1/3 dia dapat karena ketentuan, karena nasib ketentuan. 2/3 dia dapat karena pembagian sisa. Selesai, tak ada masalah. Sekarang 2. Apabila yang mendapat pembagian kembali itu berbilang 2 atau lebih, sedangkan derajat atau tingkat mereka sama, misalnya beberapa saudara seibu, maka harta hendaklah dibagi rata di antara mereka. Berarti dengan jalan ketentuan dan pembagian sisa. Ini pun tak masalah. Yang ribet nomor 3. 3. Kalau yang mendapat pembagian sisa itu berbilang, Berbilang maksudnya jumlahnya banyak. sedangkan derajat mereka tidak sama, Dia banyak dan derajatnya tak sama. hendaklah diambil jumlah ketentuan mereka satu persatunya. Hendaklah diambil jumlah ketentuan mereka satu persatu. Apa yang dimaksud ketentuan? 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3. Jumlah ini dijadikan penyebut. Masih ingat penyebut dan pembilang? Dan perbandingan ketentuan masing-masing dijadikan pembilang. Itu kalian garis itu. Hendaklah diambil jumlah ketentuan mereka satu persatu. Jumlah ini dijadikan penyebut. Penyebutnya lingkari. Dan perbandingan ketentuan masing-masing dijadikan pembilang. Pembilangnya lingkari. Kemudian dibagi sisa dengan perbandingan ini dengan jumlah ketentuan.
Umpamanya ahli waris itu seorang anak perempuan dan ibu, maka anak perempuan mendapatkan ketentuan 1/2 dan ibu mendapatkan ketentuan 1/6. Jadi kita atur sebagai berikut. 3/6. Dari mana datang 3/6? Dari mana datang 3? Dari kelipatan 2/6. Anak perempuan setengah karena dia sendiri. Ibu 1/6. Anak perempuan setengah karena dia sendiri. Ibu dapat 1/6. 2 nih. 2 kelipatan 4. Lipat lagi 6. Kalau busuk ketemunya 6 dengan 6. Maka 6. Dari mana datang angka? Kok bisa anak perempuan tadi jadi 3/6? Dari 1, 2, 3. 3 kali lipat ya. 3/6. Ibu tetap 1. Kenapa 1? Karena tak berlipat kan? Iya. Jumlah ketentuan 4. Maka anak perempuan mendapatkan ketentuan 1/2 dan ibu mendapat 1/6. Jadi kita atur sebagai berikut. 1 kali 3/6 sama dengan 3/6 untuk perempuan. 1 kali 1/6 sama dengan 1/6. Jadi ketentuan 4 dan sisa 2/6 perbandingan ketentuan 3 dan 4 kita atur sebagai berikut. 4 itu dari mana datangnya? 3 tambah 1. Dari Siapa yang bilang 3 tambah 1? Dari 3. Yang mana 3? 3-nya Yang anak perempuan. Tambah tambah 1 ibu. 3 kali lipat nih kan? 3. Ini 1 kali lipat. 3 tambah 1. Tidak paham kita tanya sama dia. Dijelaskan pakai bahasanya. Jumlah ketentuan 4 dan sisa 2/6 perbandingan ketentuan 3 dan 2 kita atur sebagai berikut. Sisa 2/6 kali 3/4 sama dengan 6/24 sama dengan 1/4 untuk anak perempuan. 2/6 kali 1/4 sama dengan 2/24. Dari mana datang angka 24 itu? Dari kelipatan 6 dan 4. dari kelipatan 4 dan 6. 4, 6. Lipat 12 16 20 16 20 24 6. 12, 18, 24 Berarti ketemunya di 24. berapa kali dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 per 4 24 1, 2, 3, 4, 4 per 24. 4 per 24 Nampak? 4. Dari mana datang 6/24? Dah paham. Dari mana datang 4/24? Dah paham. 6/24 sama dengan 1/4 untuk anak perempuan, 1/12 untuk ibu. Jadi 3/6 tambah 1/6 tambah 1/4 tambah 1/12. 3/6 mana? 3/6 untuk anak perempuan. Jatah asal. 3/6 jatah asal. 1/6 Jatah jatah asal. asal jatah asal. 1/4 Jatah atuh. 1/12 tambah 6/12 tambah 2/12
tambah 3/12 tambah 1/12 sama dengan 12/12. Habis. Tak bersisa. Karena judul kita adalah menghabiskan sisa harta supaya tak bersisa karena tidak ada asobah. Karena tak ada anak laki-laki yang bisa menghabis. Habislah semua harta. Peringatan. Kalau di antara ahli waris ada salah seorang dari suami atau istri, maka bagian suami atau istri itu hendaklah dikeluarkan lebih dahulu. Kemudian sisanya dibagi antara ahli waris yang berhak mengambil sisa karena suami atau istri tidak diizinkan mengambil lagi yang lebih dari ketentuan masing-masing. Pusaka rahim. Yang dimaksud dengan rahim ialah keluarga. Kalau di antara ahli waris ada salah seorang dari suami atau istri, maka bagian suami atau istri itu hendaklah dikeluarkan lebih dulu. Meninggal si suami, berarti ada di situ istri. Berapa jatah istri? 1/8 kalau nggak punya anak. 1/4 kalau sendiri. Kalau ada anak, 1/8. maka bagian suami atau istri itu keluarkan dulu. 1 miliar. Ada suaminya, istrinya meninggal, tak ada anak, maka keluarkan 500 juta. Karena setengah kan? Iya. Keluarkan. Kemudian sisanya yang 500 juta itu barulah dibagikan ke ahli waris yang berhak menerima. Ahli waris yang berhak mengambil sisa. Karena suami atau istri tidak diizinkan mengambil lagi yang lebih dari ketentuan masing-masing. Sudah dibagikan jatahnya itu setengah atau 1/4, 1/4 atau 1/8. Nah, sekarang pusaka rahim. Pusaka rahim. Yang dimaksud dengan rahim ialah keluarga yang tidak mewarisi sebagaimana yang tersebut di atas tentang ahli waris. Dalam uraian di atas, jelaslah bahwa apabila harta pusaka tidak habis karena ahli waris yang mendapat ketentuan hanya sedikit, harta pusaka dibagi kembali menurut ketentuan masing-masing, kecuali suami atau istri. Keduanya tidak berhak mengambil kembali lebih dari ketentuan masing-masing. Maka, apabila semua ahli waris tidak ada atau hanya salah seorang suami atau istri, harta semua atau sisa salah seorang suami atau istri dibagi kepada rahim. Kalau rahim tidak pula ada, harta pusaka diberikan kepada baitul mal. Kalau baitul Yang mal, dimaksud dengan rahim, keluarga yang tidak mewarisi, tak ada nama dia di sini. Sebagaimana yang tersebut di atas tentang ahli waris. Dalam uraian di atas jelaslah bahwa apabila harta pusaka tidak habis karena ahli waris yang mendapat ketentuan hanya sedikit, harta pusaka dibagi kembali menurut ketentuan masing-masing. Itu tadi pembagian sisa tadi sampai 12/12 habis. Kecuali suami atau istri, keduanya tidak berhak mengambil kembali. Suami atau istri tidak berhak mengambil kembali sisa. Habis sudah. Lebih dari ketentuan masing-masing. Maka apabila semua ahli waris tidak ada atau hanya salah seorang suami atau istri, harta semua atau sisa salah seorang suami atau istri dibagi kepada rahim. Kalau rahim tidak pula ada, harta pusaka diberikan kepada baitul mal. Kalau baitul mal ada dan teratur. Kalau baitul mal tak ada dan tak teratur, harta pusaka hendaklah diserahkan kepada orang Islam yang pandai, bijaksana, cakap serta adil agar dibagikan kepada orang miskin dan kemaslahatan umum. Intinya tak boleh asal dibuang ke laut. Tak boleh dikuasai orang dengan cara batil. Harta milik bersama. Jatah kamu sudah ada, yang ini dibagikan kepada umat. Pembagian terhadap rahim ada 2 cara. 1. Apabila rahim hanya seorang saja, harta pusaka semua atau sisa salah seorang suami atau istri dibagikan kepadanya. 2. Apabila rahim itu berbilang 2 atau lebih, maka pendapat ulama terbagi atas 2 bagian. A. Tiap-tiap rahim ditempatkan ke tempat asalnya yang mewarisi. Siapa yang asalnya lebih dahulu mendapat waris, dialah yang diberi pusaka, walaupun dia lebih jauh pertaliannya dengan si mayat. Tiap-tiap rahim ditempatkan ke tempat asalnya yang mewaris. Siapa yang asalnya lebih dahulu mendapat waris, dialah yang diberi pusaka, walaupun dia lebih jauh pertaliannya dengan si mayat. Dikecualian dari itu, saudara laki-laki atau saudara perempuan dari ibu, mereka ditempatkan pada tempat ibu, bukan ditempatkan di tempat kakek. Levelnya maksudnya. Saudara laki-laki dari bapak yang seibu dan saudara perempuan dari bapak seibu, sebapak atau seibu. Sebegitu juga anak perempuan dari saudara laki-laki bapak, mereka ditempatkan pada tempat bapak, tidak ditempatkan pada kakek. Levelnya level bapak, bukan pada level kakek.
Didahulukan yang lebih dekat pertaliannya kepada semayat. Umpamanya cicit perempuan, anak, cucu, cicit. Cicit perempuan dari cucu perempuan dari anak perempuan. Cicit perempuan dari cucu perempuan dari anak perempuan. Antum punya anak perempuan antum punya anak perempuan, anak perempuan harus punya anak perempuan. Ada dari sini? Ada. Sampai pada anak perempuan punya anak perempuan tak dapat. Anak perempuan punya anak perempuan tak dapat. Maka dia disebut rahim, punya hubungan rahim tapi tak ada jatah. Pada contoh tersebut, menurut pendapat pertama adalah pusaka hendaklah diberikan kepada yang kedua, walaupun dia lebih jauh pertaliannya dengan semayat, karena asalnya lebih dahulu mendapat waris, yaitu cicit perempuan dari pihak cucu laki-laki, tetapi yang pertama dari pihak perempuan. Adapun menurut pendapat kedua, harta diberikan kepada yang pertama karena dia lebih dekat pertaliannya dengan si mayat. Kalau ada dua pendapat, antum pilih salah satu, karena kedua-duanya adalah pendapat para ulama yang mu'tabar, yang terpercaya. Wasiat. Wasiat ialah pesan tentang suatu kebaikan yang akan dijalankan sesudah seseorang meninggal dunia. Hukum wasiat adalah sunat. Sesudah Allah menerangkan beberapa ketentuan dalam pembagian harta pusaka, diterangkan pula bahwa pembagian harta pusaka tersebut hendaklah dijalankan. Sesudah wasiat, yusi biha udain. Wasiat yang dibagikan. Wasiat tidak boleh lebih dari, tulis besar-besar nih, pakai spidol. Tak boleh lebih dari 1/3 harta. Terus, rukun wasiat. Rukun wasiat. 1. Ada orang yang berwasiat, hendaklah bersifat mukallaf dan berhak berbuat kebaikan serta dengan kehendaknya sendiri. Ingat mukallaf, balik, berakal. Kalau aku mati nanti, itu ada pom bensin, kata dia. 2. Ada yang menerima wasiat atau mausilah. Keadaannya hendaklah dengan jalan yang bukan maksiat, baik pada kemaslahatan umum seperti membangun masjid, sekolah, tapi kalau kepada yang tertentu hendaklah ditambah syarat bersifat sesuatu yang boleh dimiliki. 3. Sesuatu yang diwasiatkan disyaratkan dapat berpindah milik dari seseorang kepada orang lain. 4. Lafaz atau kalimat wasiat, yaitu kalimat yang dapat dipahami untuk wasiat. Mirip macam wakaf. Yang berwakaf, yang menerima wakaf, benda yang diwakafkan, ijab qabul. Yang berwasiat, yang menerima wasiat, benda yang diwasiatkan, ijab qabul. 4 rukunnya. Terus. Sebanyak wasiat adalah 1/3 dari harta. 1/3 dari total harta. Di total semua rukonya, kebunnya, mobilnya, sawahnya 1 miliar. Maka dia hanya boleh wasiat 333. Boleh dia wasiatkan 500 juta? Tidak. Tak boleh, karena lebih. Aku wasiatkan untuk masjid 500 juta. Yang boleh diambil orang masjid hanya 333. Yang 666 balik ke ahli waris. Terus. Tidak boleh lebih kecuali apabila diizinkan oleh semua ahli waris. Karena udah diwasiatkan ayah kami 500 juta, ambillah 500. Boleh apa tak boleh? Boleh. Boleh. Tapi semuanya setuju. Wasiat hanya ditujukan kepada orang yang bukan ahli waris. Adapun kepada ahli waris, wasiat tidak sah kecuali apabila diridhokan Allah semua ahli waris. Aku wasiatkan rumahku yang ada di Jalan Sudirman itu untuk anakku yang paling kecil. Anaknya 3. Anak nomor 1, nomor 2, nomor 3. Untuk anakku yang paling kecil. Boleh apa tak boleh? Boleh bersyarat. Tanya abangnya. Kau setuju? Setuju. Kau setuju untuk adik kau? Aku setuju ya. Cuman bini itu tak setuju. Dia pula persatuan suami tak ada begini. Yang amatnya. Kalau saudara setuju, maka adiknya tadi boleh apa tak boleh? Boleh. Terus. Agar terjaminnya keberesan wasiat di kemudian hari, maka sewaktu berwasiat hendaklah dipersaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang adil. Antum jangan mau menerima wasiat di ruang ICU berdua sama orang mau sakratul maut. Keluar antum dari ICU, Ustazah tolonglah bacakan Yasin, ayah kami mau mati. Yasin. Itu tanah ambillah Ustazah. Keluar antum situ ngaku. Ke bapak tadi ngasih wasiat, tengok. Iya pak, kau udah mati. Jangan mau. Begitu dia bilang, ambillah itu, cari 2 orang saksi.
Agar terjamin keberesan wasiat di kemudian hari, maka sewaktu berwasiat adalah dipersaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi yang adil. Terus, Wasiat tersebut di atas adalah wasiat yang berkaitan dengan harta. Ada pula wasiat yang berkaitan dengan hak kekuasaan atau tanggung jawab yang akan dijalankan sesudah ia meninggal dunia. Misalnya, seseorang berwasiat kepada orang lain supaya nanti kalau menolong aku mendidik meninggal anaknya. tolong kau ajar anakku, masukkan ke pesantren. Itu wasiat, bukan wasiat harta. Membawa tolong kau bayarkan hutangku, tolong kau balikkan panci yang kupinjam kemarin mau masak air panas. Sesudah si pemberi, tolong kau balikkan ember kemarin sikat gigi ada sama odol. Itu bukan wasiat. Sesudah si pemberi wasiat itu meninggal dunia. Hak kekuasaan yang diserahkan hendaklah berupa harta. Hak kekuasaan yang tidak berupa harta tidak sah diwasiatkan. Umpamanya menikahkan anak perempuan. Karena kekuasaan wali setelah dia meninggal dunia berpindah kepada wali yang lain. Ustaz Somad, sesudah aku meninggal nanti tolong nikahkan anakku, kau jadi walinya. Bisa? Tidak, karena ketika si bapak meninggal maka perwalian berpindah ke Pamannya. berapa wali kalian? Kalau kalian nikah berapa wali kalian? Pertama ayah. Tak ada ayah, atuk. Atuk dari ayah, bukan dari pihak mak. Yang ketiga abang. Yang keempat adik. Tak ada adik. Abang ayah, adik ayah. 6 wali kalian. Siapa wali kau? Wali kelas pak. Terus. Syarat orang yang diserahi menjalankan wasiat yang akhir ini ada 6, yaitu 1. Beragama Islam. Islam. Orang yang akan menjalankan wasiat itu mesti Islam. 2 baligh. 3 berakal. 4 merdeka bukan budak. 5 amanah. 6 cakap menjalankan sebagaimana dikehendaki oleh yang berwasiat. Cakap itu bukan ganteng. Memiliki kemampuan. Terus. Disyaratkannya beberapa syarat tersebut ialah karena penyerahan itu adalah penyerahan tanggung jawab. Oleh karena itu, orang yang diserahi itu apabila merasa bahwa sifat-sifat yang menjadi syarat tadi cukup ada pada dirinya serta dia merasa sanggup menjalankannya, hendaklah ia terima wasiat itu. Tetapi kalau ia merasa kurang cukup mempunyai sifat-sifat itu atau kurang kemauan dan kesanggupan untuk menjalankan tanggung jawab yang begitu berat, lebih baik tidak diterimanya agar dapat diserahkan kepada orang lain sehingga pekerjaan tersebut tidak sia-sia. Penutup. Cukuplah kiranya uraian singkat yang saya maksud dalam pembagian harta pusaka dan wasiat. Saya berdoa mudah-mudahan Allah akan melimpahkan karunia-Nya kepada umat Islam Indonesia serta pemerintah untuk menjalankan pembagian harta pusaka dan wasiat secara resmi sebagai hukum negara yang berjalan menurut perintah dan undang-undang Allah dan Rasul-Nya. Di handphone tuh ada namanya Play Store. Apa namanya? Play Store. Di Play Store tuh tinggal tulis Faraid. F-A-R-A-I-D-H, Faraid. Maka pilih salah satu software yang sudah dibuat oleh umat Islam, software Faraid. Setelah itu instalkan ke handphone. Setelah diinstalkan tak bisa karena paket habis. Paket ada, terinstall ya, baru klik. Setelah klik, dia minta siapa saja ahli waris. Kata dia, berapa harta yang mau dibagi? Oh, harta yang mau dibagi 1 miliar. 1 miliar itu berapa nolnya? 9. 1 miliar. Dah, lanjut. Yang meninggal itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki, karena kalian perempuan tentu kalian mau yang mati itu laki-laki. Lanjut. Sudah menikah atau belum? Belum. Kalau belum menikah apa ya ahli warisnya? Buat sudah menikah supaya ada bininya, ada anaknya. Sudah menikah. Lanjut. Adakah anaknya laki-laki? Ada. Berapa orang? 2 orang. Ada anak perempuan? Ada. Berapa orang? 3 orang.
Ada bapaknya, ada emaknya, ada. Oh kalau gitu dia mati muda. Iya, kenapa mati muda? Kena COVID. Ada bininya, ada. Berapa orang? Ada klien yang setuju poligami. Lanjut. Langsung terhalang. Nenek terhalang. Dibuatnya. Kenapa nenek terhalang? Karena ada bapak atau ibu. Ada Atau dihijab. Nenek terhalang. Ada ibu dari nenek terhalang. Kakek terhalang. Lanjut. Saudara kandung terhalang. Maka pembagiannya istri mendapat 1/8. Istri mendapat 1/8. Tadi harta warisannya saya buat 100 juta. Istri mendapat 1/8, 12.500.000. Bapak dapat 1/6, 16.600.000. Ibu dapat 1/6, 16 juta. Anak laki-laki dapat sisanya. Anak laki-laki sendirian 30 juta. Anak perempuan 15 juta. Anak jatah tiap anak laki-laki kedua 15 juta. Jatah anak laki-laki dibagi 2 karena anak laki-lakinya 2 orang 15 juta. Anak perempuan karena 3 orang 7 juta, 7 juta, 7,7. Kalau bisa pakai software, kenapa lah kita baca lama-lama sampai 2 jam? Dari jam 9 sampai jam 11. Supaya paham bahwa inilah ajaran Islam. Supaya tahu kalian mana penyebut, mana pembilang, bagaimana menyatukan angka persatuan terkecil, bagaimana jatah ini, bagaimana. Tapi untuk simpelnya sudah ada software. Tapi kita jangan berpedoman pada software saja. Iya kalau ada signal. Kalau tak ada, al ilmu fil laptop, al ilmu fil sudur. Itulah kaji kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah.